Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawara Yamin dari kelas C. Di video ini saya akan membahas hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang bagaimana individu tumbuh dan berkembang mulai dari tahapan usia, tugas-tugas perkembangan yang perlu dicapai, kemudian teori-teori dari para ahli hingga konsep kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, tidak hanya itu, saya juga akan membahas tentang sebuah studi kasus menarik di kelas, bagaimana seorang guru bisa membantu siswa dengan kecerdasan yang berbeda-beda untuk berkembang secara optimal dan dinilai secara adil. Oke, yang pertama yaitu tahapan tumbuh kembang individu berdasarkan usia. Nah, setiap manusia mengalami proses tumbuh kembang yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidupnya. Proses ini terbagi ke dalam beberapa fase berdasarkan usia, dimulai sejak sebelum kita lahir hingga memasuki masa lanjut usia. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama itu tahapan pertama disebut fase prenatal, yaitu masa ketika individu masih berada dalam kandungan sejak pembuahan hingga kelahiran. Di fase ini pertumbuhan terjadi sangat cepat, organ-organ tubuh seperti saraf dan fungsi-fungsi dasar mulai terbentuk. Kesehatan fisik dan mental janin sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu selama kehamilan. Nutrisi, lingkungan, dan kondisi emosional ibu memainkan peran penting dalam perkembangan janin. Setelah lahir, individu memasuki fase yang kedua, yaitu fase bayi, yaitu usia 0 hingga 1 tahun. Ini adalah masa pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Bayi mulai bisa menggenggam, merangkak, duduk, bahkan belajar berjalan. Di usia ini pula perkembangan emosional dan keterkaitan dengan orang tua mulai terbentuk. Bayi mulai mengenali suara-suara wajah-wajah orang di sekitarnya dan merespon rangsangan dengan senyuman atau tangisan. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu individu memasuki fase balita yang mencakup usia 1 hingga 5 tahun. Di masa ini, anak mulai aktif berbicara, bereksplorasi dengan lingkungan sekitar, dan belajar mandiri. Mereka mulai mengenal konsep warna, bentuk, serta belajar mengenali emosi mereka sendiri dan orang lain. Perkembangan kognitif dan sosial semakin terlihat, termasuk kemampuan bermain bersama teman dan memahami peraturan sederhana. Kemudian yang keempat, memasuki usia sekolah dasar. Anak berada pada fase kanak-kanak, yaitu antara usia 6 sampai 12 tahun. Ini adalah masa di mana anak mulai belajar secara formal. Kemampuan berpikir logis berkembang pesat. Anak mulai menguasai keterampilan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, pada saat yang sama mereka belajar hidup dengan berkelompok, mengenal nilai-nilai moral, serta memahami aturan dan tanggung jawab sosial. Kemudian fase yang kelima itu beranjak dari masa kanak-kanak, individu memasuki fase remaja yang berlangsung dari usia 12 hingga 18 tahun. Nah, fase ini dikenal sebagai masa pubertas dan transisi menuju kedewasaan. Perubahan fisik seperti tinggi badan, suara, dan bentuk tubuh terjadi secara mencolok. Remaja juga mengalami perubahan emosional yang cukup kompleks, dan disinilah muncul pencarian identitas diri, kebutuhan akan pengakuan sosial, serta perkembangan cara berpikir yang semakin abstrak dan kritis. Kemudian selanjutnya setelah masa remaja, individu memasuki fase dewasa, yaitu dari usia 18 hingga 60 tahun. Nah, ini merupakan masa paling produktif dalam kehidupan seseorang. Di fase ini, individu mulai menempuh pendidikan tinggi, bekerja, membina keluarga, dan menghadapi berbagai tanggung jawab sosial. Kematangan emosi dan kognitif umumnya telah terbentuk dengan baik. Individu belajar mengambil keputusan secara bijak dan menjalani hidup dengan lebih terarah.
Kemudian fase yang terakhir dalam tumbuh kembang manusia adalah fase lansia, yaitu setelah usia 60 tahun. Di masa ini fungsi fisik dan kognitif mulai menurun secara perlahan. Lansia seringkali memasuki masa pensiun dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk merenungi kehidupan serta mempererat hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Nah, dukungan sosial dan emosional sangat penting di fase ini karena banyak lansia menghadapi tantangan kesehatan, kesepian, dan kebutuhan akan makna hidup yang lebih dalam. Oke, baik, selanjutnya yaitu tugas perkembangan berdasarkan usia. Yang pertama itu prenatal atau sebelum lahir. Pada masa ini, peran ibu sangat krusial dalam menjaga kesehatan fisik dan mental, asupan gizi, emosi, dan yang stabil, dan pola hidup sehat yang sangat memengaruhi perkembangan otak, organ, dan sistem tubuh janin. Kemudian yang kedua itu fase bayi, usia 0 sampai 1 tahun. Fokus utama adalah membentuk rasa percaya kepada orang tua atau pengasuh melalui kelekatan emosional yang aman, kebutuhan kasih sayang, kenyamanan, dan rutinitas dasar seperti menyusu, tidur, dan kontak fisik harus terpenuhi. Kemudian fase yang ketiga itu fase balita, usia 1-3 tahun. Anak mulai mengeksplorasi lingkungan seperti mandiri, seperti makan sendiri atau toilet training, dan mulai memahami serta mengelola emosi sederhana, dan dukungan orang dewasa sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Kemudian fase yang keempat yaitu fase kanak-kanak, usia 3-12 tahun. Nah, tahap ini ditandai dengan perkembangan kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan berhitung, serta keterampilan sosial seperti bermain bersama teman dan memahami aturan dan bekerja dalam kelompok. Kemudian fase yang kelima itu fase remaja, usia 12-18 tahun. Merupakan masa transisi penting dalam membentuk identitas diri, dan remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai hidup, membuat keputusan sendiri, serta mengembangkan hubungan sosial yang lebih kompleks termasuk pertemanan dan percintaannya. Kemudian yang fase yang keenam yaitu fase dewasa, usia 18-60 tahun, yaitu individu berusaha mencapai kemandirian secara emosional dan finansial, membangun karir, memilih pasangan hidup, serta membentuk dan merawat keluarga. Tanggung jawab sosial dan profesional menjadi fokus utama. Kemudian fase yang terakhir itu fase lansia, usia 60 tahun ke atas. Fase ini fokus utamanya adalah menerima perubahan fisik, emosional, dan sosial yang terjadi akibat penuaan. Nah, lansia perlu menemukan makna hidup, berdamai dengan masa lalu, serta menjaga kualitas hidup melalui aktivitas yang positif dan hubungan sosial yang hangat. Oke, baik. Selanjutnya yaitu teori perkembangan menurut para ahli. Di sini ada 2 ahli. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, menurut Jean Piaget itu ada 4 tahap. Yang pertama itu sensori motor dari usia 0-2 tahun. Nah, anak belajar memulai gerakan dan panca indera. Mereka mulai mengenali bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat, atau objek permanence. Ini adalah tahap eksplorasi dunia secara fisik. Kemudian tahap yang kedua itu pra-operasional, usia 2-7 tahun. Di sini anak mulai berpikir simbolik dan menggunakan bahasa, namun masih sulit memahami logika dan sudut pandang orang lain, atau masih egosentris. Kemudian yang ketiga, operasional konkret, dari usia 7-11 tahun. Nah, di sini anak mulai mampu berpikir logis tetapi masih terbatas pada hal-hal konkret. Mereka mulai memahami konsep konservasi atau jumlah tetap meski bentuk berubah, dan klasifikasi serta hubungan sebab akibat sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu operasional formal, usia 12 tahun ke atas.
Nah, di sini muncul kemampuan berpikir abstrak dan logis. Remaja bisa merancang solusi, berpikir hipotetik, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu menurut teori psikososial menurut Erikson. Nah, di sini ada 8 tahap kehidupan. Yang pertama, trust, phase, mistrust, usia. Kemudian yang kedua yaitu teori psikososial dari ahli Erikson. Di sini menjelaskan ada 8 tahap kehidupan. Yang pertama, trust, phase, mistrust, yaitu usia 0 sampai 1 tahun, di mana bayi belajar percaya atau tidak kepada pengasuh, tergantung pada seberapa konsisten dan hangat respon yang mereka terima. Kemudian yang kedua yaitu autonomy, phase, shame, and doubt, usia 1 sampai 3 tahun. Nah, di sini anak mulai mengeksplorasi kemandirian. Bila didukung, tumbuh rasa percaya diri, dan jika tidak, bisa merasa malu dan ragu-ragu. Kemudian yang ketiga, initiative phase goal, yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Nah, di sini anak belajar mengambil inisiatif dalam bermain dan aktivitas. Namun jika terlalu sering dilarang, bisa muncul rasa bersalah. Kemudian yang keempat yaitu industry phase inferiority, usia 6 sampai 12 tahun. Nah, anak belajar keterampilan akademik dan sosial, dan jika berhasil tumbuh rasa percaya diri, dan jika gagal bisa merasa rendah diri. Kemudian yang kelima yaitu identity facial confusion, yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Sini remaja mencari jati diri, mereka mulai mengeksplorasi nilai, keyakinan, dan peran dalam masyarakat. Gagal menemukan identitas bisa menimbulkan kebingungan peran. Kemudian yang keenam yaitu intimacy phase isolation, di usia 18 sampai 30 tahun. Nah, di sini dewasa muda mulai membangun hubungan dekat dan komitmen. Gagal menjalin kedekatan bisa menyebabkan rasa kesepian. Kemudian yang ketujuh yaitu generativity phase stagnation, di usia 30 sampai 60 tahun. Nah, di sini individu mulai fokus pada kontribusi untuk generasi berikutnya, misalnya membesarkan anak dan berkarya. Namun jika tidak, muncul perasaan mandek dan tidak bermakna. Kemudian yang terakhir yaitu integrity phase despair, di usia 60 tahun ke atas. Nah, di sini lansia merefleksikan hidupnya. Jika puas, mereka merasa damai, namun jika menyesal bisa timbul rasa putus asa. Oke, baik. Selanjutnya yaitu teori multiple intelligence. Nah, Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan manusia itu beragam, tidak hanya diukur dari nilai atau IQ. Ia mengelompokkan kecerdasan menjadi 8 jenis utama. Yang pertama yaitu linguistik, kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. Nah, siswa dengan kecerdasan ini suka membaca, berdiskusi, dan membuat cerita. Kemudian yang kedua yaitu logis matematis. Nah, kecerdasan dalam berpikir logis, memecahkan masalah, dan menganalisis pola cocok bagi yang suka matematika, eksperimen, atau permainan strategi. Kemudian yang ketiga yaitu visual spatial. Nah, kemampuan memvisualisasikan ruang dan bentuk biasanya dimiliki oleh siswa yang pandai menggambar, membaca peta, atau memahami arah. Kemudian yang keempat yaitu kinestetik.
Kinestetik di sini ya yang artinya mengandalkan tubuh untuk mengekspresikan ide atau memecahkan masalah, suka bergerak, membuat kerajinan atau melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang kelima yaitu musikal. Kepekaan terhadap nada, irama, dan melodi. Siswa ini cepat mengingat lewat lagu, senang bernyanyi, atau bermain alat musik. Kemudian yang keenam yaitu interpersonal. Nah, interpersonal ini yaitu pandai berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, mampu memahami emosi teman, mudah bergaul, dan suka kerja kelompok. Kemudian yang ketujuh yaitu intrapersonal. Nah, berbeda tadi dengan intrapersonal artinya memiliki pemahaman mendalam tentang diri sendiri, suka merenung dan mandiri, dan serta memiliki tujuan pribadi yang jelas. Kemudian yang terakhir yaitu naturalis, yaitu kepekaan terhadap alam dan lingkungan, suka kegiatan luar ruangan, mengamati tumbuhan hewan, atau perubahan alam. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang studi kasus Andi dan Lala. Nah, di sebuah kelas, guru menemukan dua siswa dengan potensi yang berbeda. Andi sangat pandai berhitung dan berpikir logis, tetapi kesulitan dalam menulis karangan. Sebaliknya, Lala sangat berbakat dalam bercerita dan menulis puisi, namun nilainya rendah di matematika. Pertanyaannya yaitu lalu bagaimana pendekatan pembelajaran yang tepat dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence. Guru bisa menerapkan pendekatan berbasis multiple intelligence. Misalnya untuk Andi, tugas menulis bisa dikaitkan dengan logika, seperti membuat laporan, analitis, atau menulis esai berdasarkan data. Sedangkan untuk Lala, pelajaran matematika bisa dibuat lebih naratif, seperti menjelaskan konsep matematika lewat cerita atau puisi sederhana. Dengan memahami kekuatan masing-masing siswa, guru bisa merancang kegiatan yang beragam, mulai dari berdiskusi kelompok, proyek kreatif, hingga presentasi visual. Untuk menilai keberhasilan belajar secara adil, guru sebaiknya tidak hanya fokus pada nilai ujian tertulis saja. Penilaian bisa dilakukan dengan cara yang bervariasi, seperti penilaian proyek, portofolio, observasi, atau presentasi lisan. Dengan cara ini, setiap jenis kecerdasan punya kesempatan untuk bersinar.